Hello, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial mengenai statistika, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Yuk kita simak videonya. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas sama uji validitas. Jadi di sini kalau datanya berupa kuesioner, jadi kan ada responden. Di sini ada 30 responden dan ada 10 butir pertanyaan. Nah, kita langsung masuk ke SPSS. Nah, kita langsung ke variable view, kemudian ketik di kolom name butir 1 sampai butir 10. Butir 9, butir 10. Nah, udah semua diklik. Kita desimalnya kita ganti jadi 0 semua karena tidak ada angka di belakang koma, jadi 0. Nah, selanjutnya kita ganti ini yang kolom besar jadi scale, semuanya jadi scale. Nah, udah itu kita copy dan sampai 50 ya. Terus kita copy, kemudian kita paste ke SPSS. Kita paste di sini. Paste. Nah, selanjutnya akan muncul datanya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bahwa data ini reliabilitas penting. Pertama adalah click analyze, lalu scale. Pada scale kita pilih reliability analysis. Nah, pada di sini tinggal klik CTRL atau Ctrl dan A untuk memblok semua dan kemudian pindahkan ke kolom yang sebelah kanan. Sudah seperti itu, kita ke statistik yang di kolom descriptive form kita checklist semua. Lalu continue. Setelah continue, untuk modelnya apa ini? Saya klik topik dan keluar output ini. Pada output ini kita ambil yang reliability statistik, kita copy. Setelah itu kita paste di Word. Tidak hanya yang reliability statistik saja, kita akan mengcopy juga yang item total statistik. Lalu paste di Word. Pada item total statistik kita blok. Setelah di blok, klik kanan, klik insert, lalu insert column to the right. Setelah itu pada kolom yang kosong ini kita tulis validitas. Yang disebut validitas jika angka tersebut, nilai tersebut itu positif dan nilai tersebut di atas dari 0,361. 0,361 ini adalah nilai acceptable dari data yang tadi. Nah, pada butir 1 kita lihat bahwa di sini nilainya minus yang menandakan itu tidak valid. Kita tulis tidak valid. Untuk butir 2 sampai 4 itu kita lihat itu valid. Tulis valid. Nah, untuk butir 5 itu nilainya minus, lalu kita ketik tidak valid. Pada butir 6 itu nilainya kurang dari 036, 361, berarti tidak valid. Tidak.
valid. Dari butir 7 sampai butir 10 itu valid. 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 Nah, pada tabel ini kita dapat mengkesimpulan bahwa pada 10 butir pertanyaan terdapat 10 butir pertanyaan ini terdapat beberapa yang tidak valid. Yang tidak valid itu ada di butir 1, 5, dan 6. 1, 5, 6. Mengapa tidak valid pada butir 1, 5, dan 6? Itu adalah karena pada butir 1 dan 5 itu nilainya minus. Sesuai tadi, kriteria valid pada butir pertanyaan ini adalah nilainya tidak boleh minus atau kurang dari 0,361. Oleh karena itu, pada butir 1 dan butir 5 tidak valid. Dan pada butir 6, kenapa tidak valid? Karena pada butir 6, nilainya itu ada di bawah 0,361. Yaitu nilainya ada di 0,31. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa butir 6 tidak valid. Dari item total statistik ini dapat kita lihat terdapat 3 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pada butir pertama, butir kelima, dan butir keenam, karena nilainya negatif dan kurang dari nilai tabel, yaitu 0,36. Maka dari ketiga butir pertanyaan tersebut tidak diikutsertakan dalam uji reliabilitas. Nah, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita pilih analyze, lalu scale, dan pilih reliability analysis. Nah, di sini tadi saya sudah pilih dari butir yang tidak memenuhi syarat. Yang pertama butir 1, 5, dan 6. Lalu kita cek lagi di statistiknya. Checklist semua yang ada di descriptive, item, scale, dan scale if item delete. Lalu pilih continue dan oke. Nah, dari sini semua item pertanyaan sudah yang diikutsertakan sudah memenuhi syarat semua. Ya.